Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau mendukung channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda selama ini menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini ya. Itu berkat dari supportan, dorongan, semangat dari teman-teman semuanya, sehingga saya pun juga tidak luntur semangatnya untuk terus membuat video kayak mana semuanya bisa terbebas ataupun keluar dari jeratan-jeratan pinjaman online. Semuanya berkat dari supportan dan dorongan dari teman-teman semuanya. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini ya, pinjol menguasai Indonesia, investor dan mafia dari ilegal ini juga berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka melihat pertumbuhan yang cukup pesat, pertumbuhan yang cukup drastis tingginya, angka peminjam yang terus meningkat. Ini seakan menjadi peluang besar bagi investor-investor ilegal dan mafia-mafia dari pinjol untuk masuk ke Indonesia. Ya, dan ini yang mau kita bahas hari ini, teman-teman semuanya silakan. Pinjol menguasai Indonesia, baik itu legal maupun ilegal dan terdaftar. Ya, saya perhatikan juga postingan demi postingan yang dilontarkan oleh otoritas jasa keuangan seakan sudah menjadi sebuah promosi iklan. Ya, bagaimana tidak? Setiap hari otoritas jasa keuangan selalu mendorong orang-orang pinjam ke pinjol legal, pinjam ke pinjol yang telah terdaftar. Ya, seakan-akan OJK tidak mengetahui sebagaimana praktik dari penagih hutang dari pinjol-pinjol ini. Ya. Oke, semuanya memerangi dari pinjol ilegal, tapi pinjol legal ini juga cukup diwaspadai. Juga harus diawasi dengan ketat. Jangan OJK hanya menyuruh orang-orang untuk masuk meminjam di pinjaman online, baik itu yang sudah mereka labeli dengan logo ataupun izin mereka, ya, ataupun yang sudah mendaftarkan diri ke situ. Ya. Ini masih banyak loh yang menjadi permasalahan itu. Selain dari pola penagihannya, bunga dan denda tidak sesuai dengan yang diucapkan oleh otoritas jasa keuangan. Ya, OJK menyampaikan bunganya cuma 0,8%. Masih banyak yang melebihi dari itu, bahkan ada yang sampai 11%, ada yang sampai 12%, ada yang sampai 20%. Ya, jadi ini harus ditinjau ulang. Kalau hanya melihat daftar demi daftar yang disampaikan oleh pinjaman online, yang terdaftar maupun yang legal, itu tidak akan menemukan titik permasalahan dari masalah ini. Ya, justru ini akan memunculkan kembali masalah demi masalah buat kedepannya. Jadi itu yang saya lihat ya, beberapa hari yang lalu OJK juga menyampaikan silakan pinjam di pinjol legal, pinjol yang terdaftar, jangan pinjam di pinjol ilegal. Ya, itu kata OJK. Dan di samping itu saya juga melihat ada satu berita, saya munculkan aja screenshotnya di sini ya. DPR RI, maraknya pinjol ilegal dapat berdampak takutnya investor asing masuk ke Indonesia. Jadi karena banyaknya pinjol ilegal, investor asing takut masuk ke Indonesia. Investor yang mana ini? Ya. Kalau kita lihat ke investor yang menginvest ke pinjolnya, bukannya takut, justru makin berani. Lihat peluang besar. Angka peminjam yang terus meningkat, bahkan banyak lembaga yang juga ikut mempromosikan hal ini. Ya. Jadi investor yang seperti apa ini yang dibilang takut masuk ke Indonesia? Ya. Kalau investor di luar dari perbankan ya mungkin saja ya, tapi kalau investor dari pinjol, saya yakin bukannya takut, justru berlomba. Ya. Kenapa? Karena mereka masih bisa melihat beberapa sektor dari masyarakat kita, misalnya kelemahan-kelemahan di masyarakat Indonesia itu dari segi apa? Mungkin membaca, memahami ini segala macam. Itu seakan dijadikan sebuah peluang. Ya. Ditambah saat ini kasus COVID-19 terus meningkat, sehingga orang-orang sulit beraktivitas seperti biasa. Ya. Ini juga aji mumpung bagi marketing dari pinjol dan mafia-mafia dari pinjol untuk menyalurkan bantuan-bantuan demi bantuan mereka melalui pinjaman dan pinjaman. Ya. Ditambah juga kemarin itu kalau saya nggak salah ya, ada dari pemerintahan juga
ingin menyalurkan bantuan melalui fintech, ya, melalui pinjaman online. Jadi ini saya juga bingung ini kayak mana, tapi saya belum membaca dengan teliti sampai saya paham. Nanti kalau saya sudah paham saya akan umumkan. Ya, kenapa BLT ini harus digabung-gabungkan dengan fintech? Ya, kalau kita bermain dengan teknologinya aja nggak ada masalah, tapi kalau finansial teknologi ini ada apa sebenarnya kan gitu? Apakah pemerintah ini sebenarnya tidak tahu dampak ini atau sengaja pura-pura tidak tahu atau kayak mana? Jadi ini buat teman-teman semuanya, saya harapkan Anda harus berhati-hati karena pesatnya saat ini perkembangan pinjol di Indonesia. Saya akan pinjol ini makin subur dan lembaga-lembaga pun juga banyak yang mempromosikan pinjaman online. Ya. Dan di sini kita tidak membahas itu, tapi di sini maraknya pinjol ilegal dapat berdampak takutnya investor asing masuk ke Indonesia. Itu menurut pendapat dari DPR RI, ya. Ini ketik Unpad. Kasus pinjaman online atau pinjol semakin marak terlebih di masa pandemi Covid-19. Banyaknya yang terlibat kasus pinjol ini dianggap sudah meresahkan masyarakat. Hal ini disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Hafiz Thohir menilai pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan hukum atas maraknya pinjol ini sangat lemah. Teror terus dilayangkan kepada masyarakat yang terperangkap dalam pinjol. Ketenangan masyarakat pun terusik. Oleh sebab itu, dosen bisnis digital Universitas Penjajaran Irsad Kamal sempat mengatakan bahwa masyarakat juga perlu waspada dengan modus operasi fintech ilegal. Sederhananya modusnya yang pasti fintech pinjaman online akan diberi iming-iming persetujuan yang mudah dan cepat, sementara fintech investasi akan diiming-iming bunga yang besar dan tidak masuk akal, ucapnya saat wawancara tim ketik Unpad. Seperti contoh dari Hafiz, terdapat kasus korban pinjol yang terjadi pada Dian Siregar. Ia menjadi salah satu korban kasus pinjol bernama KSP Rupiah Petir Pro. Ketika seorang menjadikan nomor ponselnya menjadi penjamin dalam pinjol, Hafiz mengungkap bahwa tiap hari Dian menerima pesan di ponselnya dengan nada penuh ancaman. Bahkan pemilik pinjol mengancam akan menyebarkan data pribadinya bila tak segera melunasi hutangnya. Ya, kita lanjut nih ya. Coba saya bacakan dulu. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya otoritas yang seharusnya bertanggung jawab dalam menangani maraknya kejahatan digital finance. Masa orang yang tidak ada urusannya dengan pinjaman itu diteror juga? Sesal politis Partai Amanat Nasional PAN dalam rilis di dpr.go.id Senin 21 Juni 2021. Hal ini terjadi akibat lemahnya respon pemerintah. Rasa aman dan ketenangan masyarakat sangat terganggu. Menurut Hafiz, ancaman pihak pinjol yang akan menyebarkan data pribadi seorang tanpa izin jelas sudah menyalahi hukum. Ini ancaman nyata menyebarkan data customer tanpa izin dan kriminal. Otoritas hukum harus segera mengambil langkah tegas untuk melindungi warga negara. Kebocoran data seharusnya tidak terjadi lagi, apalagi data yang dibocorkan bisa digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan phishing pada data yang sensitif seperti kartu kredit. Ditambahkan Hafiz, dampak dari maraknya ancaman pinjol dengan menyebarkan data pribadi masyarakat akan membuat takut para investor asing yang ingin masuk ke Indonesia. Otoritas hukum Indonesia bisa dinilai lemah dalam melindungi data pribadi seseorang. Oke, kita lanjut ya. Coba dulu. Apapun yang mengancam pribadi dapat dikenakan pasal pidana, tutupnya gitu ya. Jadi di sini DPR RI ini menyampaikan dengan kebocoran data ini, investor asing atau investor luar takut untuk menginvestasikan dana mereka ke Indonesia. Ya. Kenapa? Karena tidak adanya jaminan keselamatan dari data ini. Ini bagus juga kalau menurut saya. Tapi kalau disampaikan semua investor takut ke Indonesia, itu juga saya kurang sependapat. Kenapa? Karena saya perhatikan dengan maraknya pinjol ilegal ini, justru mafia-mafia itu berlomba ke Indonesia. Ya. Kenapa? Karena di Indonesia semua pinjol subur gitu loh. Adapun pemblokiran demi pemblokiran, ya itu hanya sebatas diblokir, bukan dihapus. Ya, hari ini diblokir, besok ganti nama udah terbit lagi. Dari teman-teman semuanya, silahkan kita berpikir buat kedepannya. Jangan lagi meminjam di pinjol legal ataupun ilegal. Di tengah situasi seperti ini, ukurannya Anda bertahan
buat hidup, menjaga kesehatan, jangan sampai membuat masalah baru lagi. Ya, walaupun saat ini Anda mendesak uang, butuh uang, keperluan uang dengan segala macam alasan ataupun hal-hal yang seharusnya Anda mendapatkan bantuan ini segala macam, pokoknya jangan sampai meminjam di pinjaman online. Walaupun OJK memposting silahkan pinjam di pinjol yang legal, yang telah terdaftar, itu jangan sampai Anda masuk ke situ, karena hanya bisa masuk yang paling cepat, keluarnya sangat susah. Ya, semakin banyak orang yang meminjam, semakin subur pinjol di Indonesia, otomatis semakin miskin juga masyarakat ini akibat dari pinjaman online dengan bunga yang tidak jelas aturannya seperti apa. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan yang bagus buat Anda untuk tidak ngutang dulu ke pinjaman online. Ya, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan ikuti aturan pemerintah. Kita berdoa bersama-sama semoga wabah ini cepat berakhir di Indonesia. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik haus daripada hancur.